pagi atau selamat siang ya untuk anak-anak kelas 8. Materi pertama di semester 2 itu kita berbicara tentang getaran dan gelombang. Kita mulai dari getaran ya. Terkhusus yang kita ikut Jum minggu lalu harusnya inilah yang kau lihat ya. Untuk yang ikut Jum saya kira sudah paham. Di getaran kita harus paham frekuensi dan periode. Getaran itu bergerak bolak-balik menuju titik seimbang. Titik seimbang itu di mana posisi ketika dia diam, begini. Kemudian ketika Bapak berikan simpangan, dia akan bergetar. Ini namanya bergetar. Bergerak bolak-balik melalui titik seimbang, gitu ya. Nah, seperti disebut ayunan bandul. Nah, ayunan bandul, pegas juga bisa mengalami gerak bolak-balik seperti ini. Titik seimbangnya ketika beban tidak saya berikan. Ketika bebannya tidak saya berikan kan posisi seperti ini. Kemudian ketika saya berikan beban, maka dia akan meregang. Ketika saya tarik ke bawah, saya lepas, dia akan bergetar. Begitu dia. Ini disebut pegas ya. Yang tadi ayunan bandul. Nah, jadi contoh yang bolak-balik itu ayunan bandul, pegas dan masih banyak lain sebenarnya ya. Nah, ya. Kemudian frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyak getaran dalam satu sekon. Banyak getaran dalam satu sekon. Jadi harus dalam satu sekon. Periode. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak? Bagaimana memahami jumlah getaran itu? Ya, kita pahami satu getaran penuh bagaimana? Satu getaran penuh itu dikatakan, misalnya saya mulai dari sini, saya lepas. Nah, balik ke posisi semula itulah satu getaran penuh. Jadi kalau saya itu 1, 2, 3, 4. Itu dikatakan satu getaran penuh. Kalau saya gambarkan dari A, B, C balik lagi ke A, itulah dikatakan satu getaran penuh. A, B, C, B, A. Berarti kalau dari A ke B saja itu masih seperempat getaran. Kalau A, B, C seperempat berarti setengah getaran. Begitu dia. Ya. Jadi harus dari posisi semula kembali ke posisi itu juga. Nah, kalau dari pegas, misalnya ini posisi seimbangnya. Ini ketika posisi dia seimbang, saya tarik 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi dari bawah 1. Nah, kira-kira seperti itu dia kembali ke posisi semula, ya. Jadi tadi getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Titik seimbang tadi sudah paham. Frekuensi banyak getaran dalam 1 detik. Jadi dia mintanya 1 detik ya. Dan tadi kamu sudah paham yang dikatakan satu getaran penuh itu bagaimana. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Kalau frekuensi tadi banyaknya getaran dalam satu sekon. Kalau periode dari A, B, C balik lagi ke A, berapa waktunya? Itulah periode. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, ya, saya ambil contoh nih. Ambil waktu 30 sekon atau 30 detik. Jumlah getaran yang terjadi 20 kali setelah kita hitung. 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kembali ke posisi semula. Nah, di sini saya ada tuliskan amplitudo ya. Amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh. Nah, benda ini kan akan melewati di posisi ini misalnya. Dia menyimpang dari titik seimbang. Ini namanya titik seimbang ya. Tadi posisi titik seimbang, posisi dia diam. Ini kan juga menyimpang. Tapi yang paling jauh itu. Jadi dari sini, dari A ke B itu kita sebut amplitudo ya, simpangan terjauh. Nah, berarti kalau kita tanya, Pak, berapa frekuensinya dari contoh soal itu? Maka frekuensinya yang kita dapatkan adalah M per T. N-nya kita misalkan dapatkan 20 dibagi 30. Berarti kita dapatkan 2/3 Hz ya. Untuk periode juga demikian. Periode rumusnya terbalik ya. Jadi T per M. T-nya 20. Ini ya 30/20 itu dapat 30. Nah, misalnya contoh yang kedua. Misalkan contoh yang kedua. Nah, kita ambil jumlah getarannya misalnya 80. Itu terjadi
terjadi misalnya dalam waktu 1 menit. Nah, ini harus kamu perhatikan 1 menit ini. Karena tadi frekuensi itu harus dalam sekon, makanya harus kita rubah dulu, berarti dapat 60 sekon. Ditanya berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah N per T. N-nya 80, ini 60. Nah, dapat 4 per 3 Hz. Kemudian periodenya berapa? Periodenya adalah T per M. Berarti 60 per 80 itu berarti 3 per 4 sekon. Artinya untuk melakukan satu getaran itu dia butuh waktu 3 per 4. Artinya dalam 1 sekon terjadi 4 per 3 Hz. Ya, 4 per 3 kali ya getaran. Nah, ataupun sebenarnya ketika kamu sudah temu F, sudah kamu dapatkan F, untuk mencari T bisa saja langsung 1 per F. Atau ketika kamu sudah menemukan T, maka untuk mencari F bisa saja langsung 1 per T. Begitu dia ya. Kita ambil misalnya dari contoh soal yang sudah kita kasih tadi. Misalnya dapat kita F tadi berapa? F-nya tadi berapa? 4 per 3 ya. T, kalau untuk mencari T langsung aja 1 per F. Nah, jadi T-nya adalah 1 per 4 per 3. Nanti kita dapatkan 3 per 4 sekon. Nah, itu dia. Ya. Semoga dapat dipahami dari 2 contoh ini. Semoga dapat dipahami. Minggu depan kita sudah bisa masuk ke dalam pembahasan gelombang. Terima kasih.